Mudah-mudahan Smart Listeners malam ini sambil di jalan atau Anda di kafe atau ambil nongkrong kepikiran, iya Kepikiran, iya juga ya. apa tipsnya supaya saya bisa ikutin hal-hal yang baru dimanapun saya berada. Karena kalau hal positif itu kita bawa, ingat Mbak, orang bilang di luar sana, bahkan ada teknik bagaimana memberikan 5 detik kesan pertama, pertemuan pertama. Sampai gitu kan? semua pakai detik loh, Mbak. Nggak ada loh 5 hari. Nggak ada ya. Per detik ya, 5 detik, gitu 5 menit. Saya mikir, iya ini gue banget nih. Kayaknya gue juga pernah ngalamin itu. Ke tempat yang baru kita bingung mau gimana. Kita harus masuk ke lingkungan yang mana, orang yang mana, bahkan kelompok yang mana. Seringkali itu yang dirasakan kan. Ternyata semua butuh skill. Nah, orang-orang yang sudah langsung bisa berarti dia sudah punya skill. Sudah ada darah NLP-nya ya. Ada darah mengalir. Wah, ini sponsor iklan nih. Betul, sudah belajar NLP ya. Berarti artinya pembanding itu dibuang. Ingat Anda sedang dipimpin oleh dia. Si A ini ya udah, jangan kok si B-nya kemarin bagus sih. Karena kalau udah kayak gitu menyiksa, sama kayak proses pernikahan. Kan orang menikah hal baru semua. Terus yang menarik sudah pernah menikah kok, waduh kalau ada kompres sepanjang hari sakit hati hidupnya. Iya bener. Dia bilang gila lu pulang mencemen. Gue yang percaya sama bos. Dan menariknya semua kita selesaikan, bos akan ngasih kita apa? Semakin banyak lagi. Tapi menariknya adalah begitu level itu tepat dan kosong, siapa yang akan dikasih peluang? Pastinya ya. Ini apa? Jawabannya 1 adalah keberanian, 2 kejujuran, 3 adalah kedisiplinan. Artinya kalau mungkin Mbak Rina tahu, semuanya larinya ke sikap ya. Ya, larinya adalah sesuatu yang selama ini membantu yang dijadikan pagar atau tuntunan sehingga membuat organisasi ini besar. Cirinya apa? Kerja tepat waktu. Mereka selesaikan sebelum target. Wah, berarti saya harus bisa ikutin. Cara kerjanya begini, tidak banyak bicara tapi mereka kerja dengan giat. Saya harus ikutin. Bukan kompromi, Pak saya kan masih baru Pak, kasih waktu lagi dan sebagainya. Anda bisa belajar nilai atau yang penting di situ. Artinya apa? Nilai-nilai itu adalah value perusahaan, value pimpinan Anda, value di dalam institusi Anda. Nah, pahami dulu. Kalau perlu, kalau Anda tidak tahu, Anda tanya apa sih yang menjadi tradisi di sini. Sesuatu yang baru itu sangat beda. Bahkan tapi ada orang tentu menganggap sama aja kok. Kayaknya terjadi pola yang dipakai juga pola yang lama. Nanti saya akan ceritakan tentang bagaimana kita mengulangi sesuatu yang orang dalam tanda kutip di luar sana, kok saya kepentok dengan masalah yang sama ya. Setelah Anda memahami, Anda silakan berkompromi dengan nilai-nilai yang ada itu. Artinya apa? Ikutin. Kalau saya orangnya memang suka terlambat, saya orang yang kadang-kadang punya alasan banyak. Saya ada satu joke yang menarik kemarin waktu di Makassar. Ada satu teman yang kalau ketemu itu selalu beralasan. Bahkan sampai temannya udah kasih label, lu pasti telat deh. Terus akhirnya jawaban Mas dia telat. Ya, master telat. Kita tidak bisa lagi pakai peta saya. Kalau saya orangnya begini, dia nggak begitu, ya sudah. Saya jujur aja, saya nggak suka. Secara perasaan saya akan sampaikan, secara pikiran saya akan ungkapkan, secara keinginan juga saya akan. Tapi tidak begitu. Asertif diperbolehkan tapi tidak menyalahkan secara langsung. Anda tidak perlu frontal. Sebuah frame yang Bapak percaya adalah gila, gue mentang-mentang anak baru, gue semua nih. Yang itu ngapain tuh dari tadi diam-diam aja? Kok semuanya ke saya? Ini frame yang berbeda. Kita anggapnya anggap state yang berbeda. Begitu kita ngomongin state yang kedua, kita maknakan, kita rubah. Gila nih, gue berarti sudah dianggap mampu nih. Ini tugas yang menarik. Otak kita jadi ngapain? Itu positifnya ya? Ya. Kembali positive thinking. Jadi kita akan berupaya dan kita akan kerja keras untuk beresin itu. Karena gini loh Mbak Mira, buat Smart Listeners juga. Anda sekarang bekerja milih ke perusahaan itu. Anda happy masuk. Gara-gara pimpinan yang itu, gara-gara ada pembanding di kepala Anda akhirnya merasa gila, gue ngapain di sini ya. Terus pertanyaan menarik. Lihat terus ngapain di situ? Ya keluar aja kalau gitu kan gitu. Kalau sudah dipilih, udah nikmatin. Mau lebih enjoy kan, lebih happy kan, bisa waktu lebih cepat berlalu. Iya. Ya udah. Dan jangan selalu kenapa jadi saya sih yang dipilih? Jangan hilangkan kata-kata itu. Ingat, ya. Hilangkan buat pertanyaan itu. Saya belajar NLP, satu yang selama ini dulu saya anggap itu benar tapi jadi salah adalah dulu saya berpikir semua itu kebetulan. Saya perlu sedikit waktu untuk bisa menyelesaikan.
Hanya itu aja. Daripada Anda langsung bilang, Bapak ini kayaknya nggak kayak sebelumnya. Sebelumnya kalau saya nggak ngerti ngasih tahu saya, nggak main perintah-perintah. Bapak ini perintah aja. Yang terjadi satu, Anda akan pulang dengan beban. Karena Anda merasa bahwa gila bos ini nggak gue banget ya. Nggak banget ya. Ya, jadi buat smart listener, tips yang kedua, pahami peta leader. Hanya peta leader yang berlaku, tidak perlu Anda bandingkan dengan siapapun, apalagi orang sebelumnya atau Anda di tempat Anda sebelumnya. Ingat, orang yang Anda hadapi berbeda. Komunikator yang terbaik, Anda harus jago rapot. Kata kunci rapot adalah membangun kesamaan. Kayak tadi Mbak Mira cerita, lagi mau ke tempat baru, aduh dia nge-gym, saya nggak nge-gym. Harus gimana dong bisa masuk orang yang nge-gym? Rapot kata kuncinya. Bangun kesamaan. Artinya apa? Oh iya, saya juga suka loh. Ada loh, saya punya kakak suka banget nge-gym. Sehingga apa? Obrolan itu nyambung. Enak kan Mbak kalau kita ketemu orang-orangnya. Sotoy aja nah, dulu ya. Tapi ingat, di dalam proses NLP, rapot harus jujur. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hinggranata Nicola, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Halo, selamat malam Smart Listener. Senang rasanya bisa kembali lagi menemani Anda di malam hari ini jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Saya Mira Hamzah. Di setiap hari Kamis kita selalu mendengarkan berbincang mengenai Neuro Linguistic Program ya, Linguistic Program NLP, Smart NLP. Dan sebelum menyapa narasumber seperti biasa, saya menyapa Anda yang berada di luar kota Jakarta. Apa kabar Anda yang berada di kota Medan, Pekanbaru, Makassar, Banjarmasin, sampai ke Yogyakarta, Surabaya ya. Selamat malam untuk Anda yang mendengarkan acara ini. Kali ini bersama timnya Pak Hings tuh. Dari ketawanya udah kelihatan kan, bersama Pak Ebdung. Selamat malam Pak Ebdung. Selamat malam Mbak Mira, selamat malam Smart Listener semuanya. Kabarnya oke ya. Wah, kabarnya asem. Langsung oke Ya, ya. oke banget, Oke great. banget ya. Ya. Jadi 2 minggu ini Pak Hings berhalangan ya, mengajar mungkin ya. Iya, sedang keluar kota. Heeh. Beliau lagi ada. Tetap berjalan Smart NLP karena ada pasti, timnya Pak Hings yang pasti. juga oke banget. Kita bicara mengenai penyesuaian diri nih. Iya. Pasti ada tipsnya ya, 4 tips menyesuaikan diri. Nah Pak Ebdung, untuk menyesuaikan diri, kadang-kadang kita rasanya gimana ya untuk Ini kita menyesuaikan datang diri? juga tadi nyesuaiin diri Mbak. Dari panas ke dingin. Nah itu penyesuaian dari di luar sana masuk ke studio. Nah penyesuaian mesti apa ya? Iya, Mesti buat Smart gimana? Listener juga di jalan lagi mikir juga. Saya lagi barusan menyesuaikan diri juga gitu ya. Dari kantor masuk ke mobil. Nah, masuk mobil terus nggak jalan macet semua. Nah, itu penyesuaian ya. Itu sesuatu hal yang Menarik butuh nih. waktu dan Berarti berpikir. bener Pak Ebdung. Berarti penyesuaian diri ini nggak kucluk plek gitu ya. Ya. Kita harus lihat dulu ya. Secara teori orang berpikirnya menyesuaikan diri cukup dengan kayak tadi Mbak. Itu menarik tuh. Kalau bisa begitu enak tuh. Kucuk plek jadi baru. Jadi baru berubah. Iya. Berubah gitu kayak Google Five ya. Gimana Iya, iya. tempatnya? Ya. Jadi memang perlu waktu, perlu proses dan tapi memang ada orang-orang tertentu yang punya keahlian itu dan kembali lagi buat Smart Listener nanti judul yang akan di-share oleh kita tujuannya lebih bahwa ternyata semua butuh skill. Nah orang-orang yang sudah langsung bisa berarti dia sudah punya skill. Sudah ada darah NLP-nya ya. Ada darah mengalir. Wah ini sponsor iklan nih. Betul sudah belajar NLP ya. Udah belajar, yes. Karena barusan Smart Listener saya ditanya, apa yang Mbak Mira dapat dari NLP selama ini? Banyak banget. Pasti Anda Smart Listener juga udah tahu ya. Yang pasti adalah segi positif thinkingnya pasti ada dapat. Iya. Dong. Segi kesabaran apalagi, walaupun sabar sih ada batasnya Mbak, gitu kan. Kita bicara mengenai 4 tips menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan dirinya nih gimana nih Pak Ebdung? Ya. Apakah menyesuaikan diri di tempat yang baru, menyesuaikan diri di
kepada atasan baru atau apa? Silakan Pak Ibnu, Baik, bisa ceritakan. oke Mbak Mira dan Smart Listener. Ini judul yang suka banget buat saya karena memang isu yang terjadi di sekitar saya dan mungkin Smart Listener juga mikir ini kayaknya kayak gue banget deh ya. Atau mungkin beberapa tahun Iya juga banget deh. iya pernah ngalamin seperti yang nanti akan saya sharekan. Yaitu judul malam ini kita akan ngomongin tentang 4 tips menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri di mana? Nah, di tim yang baru. Mungkin Anda beberapa hari ini sedang masuk ke tempat pekerjaan yang baru atau Anda di bidang bagian baru. Anda perlu. Bahkan orang selalu berpikirnya, waduh, hal yang baru, sesuatu yang baru itu sangat beda. Bahkan tapi ada orang tertentu menganggap sama aja kok. Kayaknya terjadi pola yang dipakai juga pola yang lama. Nanti saya akan ceritakan tentang bagaimana kita mengulangi sesuatu yang orang dalam tanda kutip di luar sana, kok saya kepentok dengan masalah yang sama ya. Padahal saya udah di tempat yang baru loh. Iya. Ini yang salah tempatnya orang-orang di sekitar atau saya sebenarnya. Itu Saya yang nggak salah gabung. Gitu. nah itu yang pertama. Jadi 4 tips menyesuaikan diri di tim baru, di tempat baru, bahkan dengan atasan yang baru. Artinya orang-orang yang menurut kita semua atasan sama lah. Makanya di NLP saya paling suka. NLP itu ada filter pikiran manusia, salah satunya generalisasi. Jadi buat Smart Listener, kalau Anda sering mendengar orang wah semua atasan sama, bahkan kalau kita laki-laki kita kan bilang semua wanita adalah sama. Itu generalisasi banget. Apalagi perempuan, semua laki-laki sama aja. Nah, Suami sama aja. Iya, itu sesuatu hal yang umum sekali yang artinya tidak ada sebenarnya. Itu hanya mencari proses pembenaran saja. Gitu ya. Ya, termasuk dalam menyesuaikan diri ke job yang baru. Ada 4 tips nanti Mbak Mira, nanti saya akan berikan satu persatu. Seperti itu. Mudah-mudahan Smart Listener malam ini sambil di jalan atau Anda di kafe atau sambil nongkrong kepikiran. Kepikiran iya juga ya. Apa tipsnya supaya saya bisa ikutin hal-hal yang baru di dimanapun saya berada. Oke. Nah, untuk yang pertama saya malah penasaran pertama dulu apa nih? Tips menyesuaikan diri. Kayak misalnya saya nih dari kehidupan nyata aja Kehidupan nyata ya. menjadi tidak nyata. Kehidupan nyata tuh sampai akhirnya ternyata begini ya, salah gaul nih kayaknya nih. Oke. Untuk hal ini dari segi pekerjaan aja, dari pekerjaan lama gitu udah bertahun-tahun, terus muncul ke pekerjaan yang baru dan ternyata memang berubah ya setiap walaupun tempatnya sama misalnya dari artinya pengulangan ya. Pengulangan. 2010 pernah di sini gitu ya. Terus istirahat di tempat. 2018 balik lagi gitu kan. Mikirnya sama ya, Mbak. Ini sama. Ternyata banyak berubah. Yes. Bahkan warnanya berubah loh. Tempatnya aja berubah gitu kan. Pindah kantor gedungnya gedungnya pindah. Ya, walaupun institusinya sama. Institusinya sama. Terus disangka pasti ketemu bapak ini. Ternyata bapaknya udah lain. Ya, bahkan terakhir kemana? Udah meninggal Bu. Nah iya kan. Nah kayak gitu. Dari segi yang shock atau mungkin dari segi yang syukur nggak ketemu bos yang itu. Ternyata yang itu udah nggak ada ganti. Nah itu menyikapinya, menyesuaikan kita harus gimana nih? Oke, baik Mbak Mira. Tips yang pertama dulu. Wow, langsung ditembak nih ya malam-malam. Tapi buat Smart Listener kembali lagi Smart NLP memberikan Anda sesuatu yang langsung bisa Anda praktekkan. Artinya ya? ada hal yang mungkin bisa langsung ini hal bayangan yang saya bisa langsung coba. Jadi yang pertama tips bagaimana menyesuaikan diri di tim baru, tempat baru, atasan baru atau pekerjaan baru adalah pahami nilai-nilai atau yang penting di situ. Artinya apa? Nilai-nilai itu adalah value perusahaan, value pimpinan Anda, value di dalam institusi Anda. Nah, pahami dulu. Kalau Anda tidak tahu, Anda tanya. Apa sih yang menjadi tradisi di sini? Bos itu sukanya seperti apa sih? Perusahaan tuh larinya kemana sih? Kalau perusahaan value atau nilainya adalah integritas, berarti saya harus bagaimana? Kalau nilai-nilai yang dianut adalah kedisiplinan, saya harus bagaimana? Artinya apa? Jangan menggunakan pola yang sebelumnya. Tapi ini menarik Mbak Mira dan mungkin buat Smart Listener semua yang mendengarkan. Seringkali orang baru karena semangat baru, mereka biasanya sangat mudah mengikuti. Nah ini menariknya, karena saking sangat mudah mengikuti, dia tergantung siapa di situ dia berada dan bersama siapa. Kalau yang dia ikuti itu orang yang tepat dan ikuti nilai-nilai yang tepat yang ada di dalam perusahaan, dia akan jadi bagus. Tapi kalau dia sudah senior gue males, dia bisa telat, alasannya bisa begitu. Udah mulai besok tinggal ingat anak baru, dia tinggal copy. Dan lucunya bosnya baru sadar, kok lu kayak ini ya, kayak si A, kayak si C gitu. Kenapa? Karena munculnya adalah copy. Kita hanya tinggal mengadap sesuatu yang menurut kita ingat tujuannya menguntungkan dia sendiri. Jadi buat Smart Listener,
mulai pertama bagaimana tips menyesuaikan diri, pahami dulu nilai penting yang ada di situ. Tujuannya apa? Setelah Anda memahami, Anda silakan berkompromi dengan nilai-nilai yang ada itu. Artinya apa? Ikutin. Kalau saya orangnya memang suka terlambat, saya orang yang kadang-kadang punya alasan banyak. Saya ada satu joke yang menarik kemarin waktu di Makassar. Ada satu teman yang kalau ketemu itu selalu beralasan. Bahkan sampai temannya udah kasih label, lu pasti telat deh. Terus akhirnya jawaban Mas dia, telat. ya master telat. Akhirnya dia cuma gini, ya dia kan gue selama ini nggak pernah pinter, lu kan semua orang pinter, pelajaran lu bagus-bagus, makanya gue sekarang pinternya ya pinter ngeles aja. Ngeles.com Nah, ya. akhirnya yang terjadi adalah, ya itu, ingat begitu kita tidak bisa mengikuti, orang lain akan memberikan label. Oke. Orang lain akan menganggap kita seperti apa. Dan padahal intinya kalau Mbak Mira tadi sampaikan 2010 terus kembali lagi 2018, harapannya kan sebagai sesuatu yang baru. Orang tidak melupakan semua yang label selama ini kita miliki, hal-hal yang selama ini kita anggap negatif. Tujuannya ngapain sih? Tujuannya kita jadi sesuatu yang berbeda. Gue beda loh. Tapi kalau ternyata kita ulangi, dia tuh apa? Lu gak ada bedanya sih Mir, dulu sama sekarang bedanya Sama apa? aja. Bedanya cuma tambah kelihatan ini, kayak gitu doang. Nah, jadi buat smart listener, coba bayangkan sekarang Anda dengan tim baru Anda, pekerjaan baru Anda atau lingkungan, apa sih yang sudah Anda kompromikan terhadap sikap diri Anda? Tujuannya apa? Kita ingin dikenal oleh orang-orang sekitar kita bahwa kita bisa mengikuti perubahan itu, kita bisa menyesuaikan diri. Kenapa Mbak? Ini menarik Mbak. Karena kalau hal positif itu kita bawa, ingat Mbak, orang bilang di luar sana, bahkan ada teknik bagaimana memberikan 5 detik kesan pertama, pertemuan pertama, sampai gitu kan? semua pakai detik loh Mbak, nggak ada loh 5 hari, nggak ada ya, per detik ya, 5 detik, gitu, 5 menit. Bagaimana first impression pada saat kita melihat dia, nah, kebayang nggak kalau kita tahu dari awal, kita semakin banyak tahu tentang nilai-nilai yang ada di situ, orang saya bilang ini orang. Ini yang gue mau ya. Nah ini yang saya mau. Itu wah itu udah cakep deh judulnya kalau udah kayak gitu ya, udah mantap ya. Jadi inti dari bagaimana kita memahami atau menyesuaikan diri. Jadi cara untuk menyesuaikan diri, poin pertama adalah kita pahami dulu ya. Pahami dan kompromikan dengan sikap yang sudah kita miliki. Kembali lagi, kita dengan tempat yang baru kita nggak bisa pakai pola yang kita pakai di tempat yang lama. Lihat situasi ya. Ya, kalau orang bilang luar sana survei dulu deh, lihat dulu deh di sana keadaannya gimana gitu. Asalnya gini, kalau di sana musim hujan kita nggak mungkin pakai basuh, kita nggak mempersiapkan diri yang ada basah sepanjang hari kan begitu. Tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa lihat, kompromikan. Kalau sikap saya orang yang sangat apa ya? Kalau paling kelihatan menonjol tuh disiplin sih. Itu menonjol sekali. Kalau kita di tempat yang lama kita yang ngaret, setiap ngaret alasannya ada aja. Ingat Jakarta kota macet. Jadi lo mau ngomong kayak apa udah pasti begitu deh. Di tempat baru pasti Anda pertama kali pasti akan jauh. Anda akan jauh datang jauh waktu dibanding Anda kerja. Waktu demi waktu mulai dah kelakuan Anda munculkan. Nah, kembali lagi tujuannya adalah tempat baru seperti apa? Oh, ini budaya yang dipakai oleh bos. Ikutin. Saya dulu di tempat saya Mbak, meeting itu menarik. Begitu meeting jam 9 TET, ini dilakukan oleh direktur saya, pintu dikunci. Kayak anak SD sekarang ya. Jam 6:30 gerbang kunci. Ya, kenapa? Karena dia tahu ibu-ibu yang lain. Nah, ngomong ibu-ibu jadi Anda tahu lingkungan saya adalah para ibu-ibu. The power of mak-mak berjalan. Ya, karena mereka selalu punya alasan, ada aja. Dan begitu dikunci itu sampai bilang, aduh Pak, saya salah apa? Tapi yang terjadi minggu berikutnya nggak ada. Orang yang tadi terkunci masuk. Oke. Ya, hanya orang lain lagi yang terkunci lagi. Dan yang lain lagi. Itu menciptakan budaya. Kembali lagi buat Anda pahami itu. Oke. Enak Mbak, enak banget, indah gitu loh. Indah ya. Nggak pusing lah. Nggak usah stres gitu ya. Udah stres dengan keadaan. Nggak usah pakai strategi apa. Nggak usah pakai alasan aja judulnya. Cukup pahami, itu akan tahu semua ya. Oke. Smart listener, seru banget nih, baru dapat 1 tips loh, masih ada 3 tips lagi seperti apa ya yang membuat kita untuk bisa menyesuaikan diri di tempat yang baru, dengan atasan baru, dengan sesuatu yang baru deh. Hanya itu yang bisa Anda dapatkan hari ini? Oh tidak, masih banyak lagi. Untuk SMS atau WhatsApp silahkan Anda bisa kirimkan SMS-nya seperti biasa di 0811 12 959 ya kalau nggak salah, catatannya hilang soalnya. Silakan untuk WhatsApp dan juga SMS. Untuk telepon 0216343417. Kita akan kembali sesaat lagi. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas.
Saat ini saya berada di acara lomba lari nasional di Senayan dan kita lihat di sana Sony Martino, pelari senior juara bertahan berada di posisi paling depan. Dan ya, Sony juaranya. Pemirsa, mari kita wawancarai Sony. Bung Sony, bagaimana perasaan Anda memenangkan lomba ini? Tentu senang dong, Mas. Sebenarnya apa harapan Bung untuk karir Anda ke depannya, Bung? Tentunya saya akan terus berlari, terus menjadi nomor 1 seperti Indovision, TV berbayar terbesar di Indonesia, yang kini hadir dengan semangat dan energi baru menjadi MNC Vision. Oh, Indovision berubah nama menjadi MNC Vision. Mas tetap bisa nikmati pilihan channel terlengkap dengan satelit terbaik tahan gangguan cuaca, dan ditambah lagi MNC Vision hadir dengan teknologi fiber optik 100%, internet super cepat, dan tayangan TV kabel interaktif melalui MNC Play. Untuk berlangganan, kunjungi website www.mncvision.id atau hubungi 021 21 500 900. Loh, kok jadi Mas yang larinya lebih cepat? Wah, saya dikejar anjing, Bung. MNC Vision, bukan yang lain. Apa benar kalau banyak tertawa sudah pasti bahagia? Apa benar kalau banyak berkumpul dalam sebuah pesta pasti bahagia? Apa benar kalau kita naik gaji, punya fasilitas mentereng sudah pasti bahagia? Baru kerja 2 minggu, udah minta macam-macam. Bahagia itu bukan tentang apa, bukan pula tentang mengapa, dan bukan pula tentang berapa banyak. Bahagia itu tentang hati yang memilih. Agar hati mampu memilih bahagia, mari bergabung dalam Smart Happiness setiap Jumat mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Bersama Arvan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Konsekuensi itu tanggung jawabnya ada di saya gitu. Saya sudah melakukan sesuatu dan kemudian saya mendapatkan akibat dari apa yang saya lakukan. Smart Happiness disiarkan di Smart FM dan Sonora di seluruh Indonesia. Part of Magentic Network. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart Listener, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Smart NLP. Masih bersama Pak Ebdung dan saya Mira Hamzah juga masih menemani Anda sampai jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya. Dan kita masih membahas mengenai gimana sih menyesuaikan diri ya, bagaimana menyesuaikan diri kita di tempat yang baru, di kepada atasan yang baru, bahkan tim kita yang baru ya. Nah Pak Ebdung, kalau saya sih pernah merasakan jadi curhat nih di tempat yang baru gitu ya. Gimana tuh Mbak Mira? Kayak contohnya gini nih, kan baru punya anak nih, punya anak yang baru masuk SD. Pasti berbeda dengan ibu-ibu yang kemarin di TK di playgroup dengan gayanya ya. Tiba-tiba masuk ke SD, mak zlep, langsung diem, jaim gaya. Dia nggak boleh tahu dengan gaya gue selama ini. Ya, pasti dong. Ini ibu-ibunya tipenya kemana nih? Bergaul ke yang sebelah sini. Ngomongnya yang, iya loh saya tuh begini-gini pernah nge-gym gini. Oh dia bagiannya ibu-ibu yang suka nge-gym. Yang ini ibu-ibunya yang ini emak-emak, the power of emak-emak. Gayanya naik motor, abis jemput yang ini, jemput kakaknya ke sini. Saya di tengah-tengah, saya yang mana ya, masih tetap diem gitu kan. Masih bukannya jaim, maksudnya masih melihat-lihat. Benarkah sifat saya untuk melihat saya harus ikutin yang kemana ya? Jadi kalau ditanya baru jawab. Jadi belum tipe yang gini nih Pak Ebdung yang, kemarin anak kita ada PR yang ini ya, belum nyampe ke situ gitu. Jadi masih menyesuaikan diri karena baru 2-3 bulan ini kan, dari bulan Juli kemarin itu mereka baru yang oh iya. Tapi lama-lama ketahuan. Oh Mbak Mira ini suka bawa cemil-cemilan. Jadi kalau ada bilang, silakan loh, gue bawa ini loh, ini. Oh silakan. Oh berarti yang ini tipenya. Besok-besok akhirnya gini, Mbak, minggu depan kita makan-makan di sini yuk, Mbak. Ini kalau mau makan-makan manggil saya. Ih ketahuan gak sih? Ya, buat Smart Listener, itu mungkin hal yang sama. Mbak Mira tadi cerita, mungkin buat Anda yang dengerin juga sambil senyum-senyum dan mikir, iya ini gue banget nih, kayaknya gue juga pernah ngalamin itu. Ke tempat yang baru kita bingung mau gimana. Kita harus masuk ke lingkungan yang mana, orang yang mana, bahkan kelompok yang mana. Seringkali itu yang dirasakan kan. Sampai akhirnya begitu kita nyebur pluk ke satu kelompok ini,
Ya ampun Mbak, gue kira lo sombong banget lo Nah. kayak gitu. Padahal lo nggak tahu gue lagi mikir, ngelirik, nengok aja nggak Pak Ebdung. Saya Iya, cuma iya. ngelirik berdiri di depan gerbang gitu kan. Ujung-ujungnya sih ngeliatin anaknya masuknya bener. Oh iya, oh tali spotnya nggak lepas. Terus ngelirik ke sana, itu ibunya kayaknya tipenya begitu ya. Terus ngelirik ke sini, aduh kayaknya nggak banget yang itu. Nah, jadi diam untuk menilai saya harus masuk kemana. Tapi dinilai sama sekelompok orang itu. Yap. Begitu saya bergabung, Setuju. ih kirain lo sombong banget Mbak, gaya lo, terus lo berdiri yang tangannya begini. Jadi Ya, semua kadang-kadang label kita- masuk Mas ke mau- aku. Nah itu yang dialami oleh Mbak Mira dan saya dan orang mungkin Mbak Smart Listener malam ini begitu dengerin juga berpikirnya itu gue banget deh. Itu kayaknya kita pernah ngalamin hal yang sama. Jadi langsung kita ke tips yang kedua ya Mbak ya. Oke, Karena udah masuk, udah waktunya masuk. udah waktunya masuk. Teng teng. Teng-teng. Udah Oke. boleh berbunyi, Nah, oke. tadi yang pertama sudah dijelaskan tentang bagaimana kita harus kompromi terhadap nilai-nilai yang ada di dalam tempat yang baru atau lingkungan yang baru tersebut atau pekerjaan yang baru. Yang kedua ini yang menarik. Ini hal yang harusnya mulai sekarang Anda pikirkan. Ternyata adalah begitu Anda masuk ke tim baru, tempat baru, lingkungan baru, job baru, Anda harus mulai memahami pimpinan atau leader Anda itu petanya gimana. Apa sih yang ada dalam bayangan dia? Apakah yang ada, yang berlaku, yang menjadi beliefnya pimpinan Anda? Artinya apa? Di NLP ada satu presupposition yang menyebutkan adalah the map is not the territory. Ingat, peta tidak mewakili daerah sesungguhnya. Artinya apa buat smart listener? Mulai sekarang coba Anda berpikir. Ingat, tidak semua pimpinan itu sama. Caranya bagaimana tahu? Bicara, tanya. Apa sih yang menjadi hal-hal yang diberlakukan oleh beliau? Contoh, mungkin tadi Mbak Mira pernah ngalamin yang begitu 2010 pindah ke sini. Pimpinannya pasti berbeda dong. Bahkan mungkin shock-shock. Ya kok beda banget, jauh banget ya. Dan ingat buat smart listener, Anda jangan compare. Begitu Anda compare, Anda akan melihatnya adalah ketidakadilan, ketidaksesuaian. Anda jangan bandingkan dia dengan pimpinan yang sebelumnya. Anda mendingan adalah kenali dia, petanya kemana arahnya, hal apa aja yang menjadi beliefnya dan hal apa aja yang berlaku menurut dia, ikutin. Itu lebih indah. Karena di kepala Anda tidak lagi searching untuk kok si bos begini sih, bos yang sebelum begini. Buat Anda mau happy, ikutin. Kenapa? Tujuannya adalah dalam proses poin kedua, tips yang kedua ini, jangan jadi orang yang asertif Mbak. Jadi maksudnya bukan jangan jadi boleh Anda jadi orang yang asertif tapi tidak menyalahkan, itu yang perlu. Jangan di awal karena Anda orang baru, lingkungan baru Anda agresif. Wah, lihat bos kita wah Pak nggak bisa Bu, nggak bisa. Mendingan aja jadi orang yang asertif tapi tidak menyalahkan. Artinya gini buat smart listener, mungkin hal baru yang Anda dengar. Asertif itu apa? Anda jujur terhadap apa yang Anda rasakan, Anda jujur terhadap apa yang Anda pikirkan, Anda inginkan, tapi tolong tidak langsung menunjuk orang. Dalam artinya apa? Jangan langsung mengungkapkan perasaan negatif itu. Pak, saya nggak suka sama Bapak karena Bapak menurut saya nggak sama kayak Bapak sebelumnya. Wah, itu kan Sak lek lek lek. yes. Dan itu yang Jadi terjadi. nggak boleh begitu ya. Anda ikutin dulu aja. Dan kalau memang Anda nggak suka, Anda tinggal sampaikan bukan dengan cara seperti itu. Ingat, asertif diperbolehkan tapi tidak menyalahkan. Yang Anda harus sampaikan adalah, Pak, saya perlu sedikit waktu untuk bisa menyesuaikan. Hanya itu aja. Daripada Anda langsung bilang, Bapak ini kayaknya nggak kayak sebelumnya. Sebelumnya kalau saya nggak ngerti ngasih tahu saya, nggak main perintah-perintah. Bapak ini perintah aja. Yang terjadi satu, Anda akan pulang dengan beban. Karena Anda merasa bahwa gila bos ini nggak gue banget ya. Nggak banget ya. Ya, jadi buat smart listener, tips yang kedua, pahami peta leader. Hanya peta leader yang berlaku, tidak perlu Anda bandingkan dengan siapapun, apalagi orang sebelumnya atau Anda di tempat Anda sebelumnya. Ingat, orang yang Anda hadapi berbeda. Jadi jangan selalu beda banget ya, di tempat gue yang dulu nggak begini loh. Itu- Modelnya begini, padahal perusahaannya sama loh. Yes, Di itu yang bidang ini. Itu resikonya adalah menjadi masalah buat diri Anda sendiri. Kenapa? Anda akan compare, efeknya adalah akan sakit hati, capek Mbak. Bener. Oh capek, karena ngeliatnya, aduh kok dia beda banget ya. Akhirnya kita cuma jadi kayak orang yang mendingan yang kemarin. Ingat, Anda sedang ada di tempat yang baru. Nikmatin. Anda mau enjoy, Anda mau happy, Anda mau waktu terus cepat berlalu, adalah fokus pada saat itu. Fokus in the moment. Momennya Anda di perusahaan itu, di tempat itu. Udah nikmatin. Kalau tadi Mbak Mira cerita tentang para orang tua, ya udah Ikutin nikmatin. aja. Ingat, ini tidak dengan di tempat
Yang orang tua kemarin. TK. Ini adalah SD. Salahnya kita orang gini. Ntar kalau gua kemarin nih, oh ibu-ibunya bakal nyalain yang sama deh. Ingat, kita memakai map yang berbeda. Jadi buat smart listener, hanya peta leader yang berlaku. Di tips yang kedua, asertif boleh tapi tidak menyalahkan. Artinya apa? Anda boleh jujur apa yang Anda rasakan, Anda boleh jujur apa yang ada dalam pikiran Anda, tapi tidak menyalahkan. Artinya apa? Ingat, kalau di NLP saya paling suka adalah manusia dipertahankan, tingkah laku yang dipertanyakan. Jadi kalau Mbak Mira ya orangnya seperti ini, tapi tingkah lakunya yang perlu saya tanyakan dalam pikiran saya. Kok kenapa dia nyalain saya ya? Berarti ada sesuatu yang nggak pas mungkin. Itu. Jadi jawabannya jangan langsung, Mbak Mira kok nyalain saya sih? Kalau Mbak Mira nyalain saya, berarti saya menyalahkan semua Mbak Mira ke saya. Gitu. Jadi tidak melabel gitu ya maksudnya. Tidak berikan label dulu. Tidak langsung mau to the point terhadap apa yang disampaikan. Pak, saya nggak suka Pak karena Bapak begini. Tidak. Sebaiknya Anda mulai sekarang belajarnya adalah ingat, proses kejujuran itu diperlukan. Tujuannya apa? Apa yang Anda rasakan Anda perlu. Tapi tidak dengan agresif. Nggak langsung, tidak frontal. Tujuannya ingat, Anda ingin menyesuaikan diri. Artinya harus bisa diterima di tempat baru dengan happy. Dengan bagaimana kalau pada saat kita sudah menyesuaikan diri, sudah mengikuti apa kemauan dari tim leaders dan juga baik leader maupun timnya, tapi masih merasa terkekang, kok gini ya, nggak sesuai banget, kok begini ya. Sip. Kata kuncinya kok begini. Saya mau tanya, begitu kok begini berarti di kepalanya ada pembanding dong? Yes. Nah. Walaupun tidak dilakukan dan diucapkan ya. Yes. Pembanding. Dirasakan. Kan tadi syaratnya adalah Oke. ingat. Aduh, selesai sudah. Bener ternyata Iya. ya. Karena kalau kita bilang kok begini berarti ada yang tidak begini. Atau tidak begitu. Iya. Berarti jadi artinya pembandingnya itu dibuang. Ingat, Anda sedang dipimpin oleh dia. Si Si A ini ya. si A ini, ya udah, jangan kok si B-nya kemarin bagus ini. Karena kalau udah kayak gitu menyiksa, sama kayak proses pernikahan, kan orang menikah hal baru semua. Terus yang menarik, Beda ya. sudah pernah menikah, kok waduh kalau ada kompar sepanjang hari sakit hati hidupnya. Iya bener. Kayaknya terus dan terus, kok beda kok waktu pacaran nggak gini, Iya. begitu nikah kok gini. Iya. Jadi nikmatin yang sekarang. Iya, makanya kalau NLP mengajarkan saya dan buat smart ini adalah ingat, fokus in the moment. Anda mau melihat Oke. sesuatu dengan cepat, Betul. fokus. Udah, sekarang di depan saya Mbak Mira udah saya lihat, nggak usah saya pikir, aduh mendingan ini ya, kenapa nggak ini? itu? Nah, yang terjadi Yang jadi sekarang aja ya. bandingannya membuat kepala saya satu pusing, kedua saya jadi kayak orang yang akhirnya kayak, Mbak pernah nggak ngajak ngobrol orang, kok lagi nggak di sini, kayaknya ngelamun deh. Iya betul. Jadi nggak fokus ya intinya. Iya ya. Demikian juga kalau kita memberikan pelajaran kepada anak buah, memberikan pelajaran. Ini ya. Nggak usah ngungkit yang kemarin gitu Atau ya. kita boleh ngajarin dia susah, ngajarin ini gampang. Ingat, dia saja. Tujuannya apa? Kan ingat, kita ingin membuat dia bisa seperti yang kita mau. Jadi istilahnya tidak perlu membeda-bedakan, membanding-bandingkan. Ya, intinya jangan Iya taruh sih. di kepala pembanding lah. Sudah cukup kalau saya lihat yang pimpinan saya Mbak Mira, saya lihat Mbak Mira aja. Fokus Yes, aja Mbak ya. Mira mau kemana gue ikutin aja deh. Asik nih Enjoy. enjoy ya. Jadi smart listener, Anda mau enjoy dengan keadaan sekarang, bener-bener Anda dengarkan ini loh, Smart NLP dan pembelajaran kita untuk hari ini. Iya, karena gini loh Mbak Mira, buat smart listener juga. Anda sekarang bekerja milih ke perusahaan itu. Anda happy masuk. Gara-gara pimpinan yang itu, gara-gara ada pembanding di kepala Anda akhirnya merasa gila, gue ngapain di sini ya? Terus pertanyaan menarik. Lihat terus ngapain di situ? Ya keluar aja kalau gitu kan gitu. Bener. Kalau sudah dipilih, udah nikmatin. Mau lebih enjoy kan, lebih happy kan, bisa waktu lebih cepat berlalu. Iya. Ya udah. Dan jangan selalu kenapa jadi saya sih yang dipilih? Jangan hilangkan kata-kata itu. Ingat, ya. Hilangkan buat pertanyaan itu. saya belajar NLP, satu yang selama ini dulu saya anggap itu benar tapi jadi salah adalah dulu saya berpikir semua itu kebetulan. Saya ketemu Mbak Mira, kebetulan. Saya ketemu dengan Pak Hing kebetulan. Ternyata setelah saya belajar NLP tidak. Semua itu sudah dikreasikan oleh otak kita. Sudah Semua, terencana. tidak ada yang kebetulan. Iya benar. Karena juga dikatakan tidak ada kebetulan di muka bumi ini. Sudah terencana oleh yang di atas. Iya. Dan otak kita melakukan itu ya. Kita sudah, makanya ada orang bilang dejavu itu. Kayaknya pernah di sini ya. Padahal itu dari otak kita pernah memikirkan itu Iya. gitu ya. Yes.
Tambah pinter nih ada NLP nih. Mak belajar. Iya, mari. Smart listener, ini baru tips yang kedua yang kita dapatkan dari bagaimana menyesuaikan diri kita, baik di tempat baru, lingkungan baru, atasan baru, pekerjaan baru, apapun yang baru, Anda harus bisa menyesuaikan diri Anda, jangan sampai salah ya. Oke, kita harus break dulu, tapi seperti biasa saya tetap mengundang Anda, silakan WhatsApp, SMS, ketik nama Anda dulu, baru lokasi Anda ada di mana, atau mau ngobrol langsung sama Pak Ebdung, silakan telepon 021 634 3417. Anda akan semakin smart. Kita akan kembali setelah ini. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Sesungguhnya, setiap perempuan dikaruniai keindahan sekaligus kekuatan. Darinya lahir kehidupan baru. Olehnya hadir sosok berkualitas. Bersamanya ada banyak cinta dibagikan. Perempuan, penolong yang Tuhan ciptakan agar setiap keluarga terbangun dan bangsa menjadi kuat. Mari menjadi perempuan yang cerdas dan bernas, memaksimalkan setiap potensi agar dapat berbagi bagi sesama. Semua wanita Indonesia smart ya. Mereka bisa mengorganize untuk dirinya sendiri. Aku harus jadi apa? Harus bisa seperti apa? Dapatkan inspirasi dari setiap perempuan smart dan tangguh dalam Smart Woman hanya di Smart FM. Smart Woman kini hadir setiap Jumat jam 11 siang waktu Indonesia Barat atau jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Smart Woman berdaya untuk kemajuan bangsa. Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener. Kita ke ini dulu ya. Saya kalau banyak pertanyaan banyak maunya gitu Pak Ebdung. Kita ke SMS dan WhatsApp dulu ya. Ada Mbak Sinta di Medan. Halo Mbak Sinta. Halo Mbak Sinta. Pak Ebdung mau tanya gini nih, apa yang penting, tanda kutip nih, mau nanya nih, apa yang penting, baik bagi diri sendiri atau orang lain yang Bapak bilang tadi, yang itu terdiri dari aspek-aspek apa aja ya? Karena saya bingung dalam menjawab yang penting itu apa aja, karena banyak sekali kan, penting ditinjau dari segi apa, secara umumkah atau lebih spesifik lagi. Yang penting nih kita harus begini, yang penting nih apanya tuh, Pak Ebdung? Kalau tadi menyesuaikan diri misalnya di tim yang baru, nah yang penting kita harus fokus, yang penting kita, nah itu. Waduh, banyakan penting ya Mbak ya? Waduh, mohon maaf. Pertanyaan apa yang penting nih? Menjawabnya adalah begini, intinya gini, tujuannya sekarang kalau saya adalah tujuannya konteksnya apa? Sekarang kita lagi ngomongin bagaimana menyesuaikan diri, berarti fokusnya untuk menyesuaikan diri. Jadi buat Mbak Sinta ya, Mbak Sinta adalah Mbak sedang mau apa? Kalau tujuannya Mbak untuk menyesuaikan diri, berarti yang penting pertama adalah Mbak harus mulai sekarang bisa kompromi sikap diri Mbak terhadap apa yang terjadi dengan tempat yang baru itu. Nilai-nilai apa yang dianut di situ, itu yang penting pertama. Tidak lagi bisa pakai diri sendiri. Jadi yang kita pakai tempat baru itu nilainya apa? Yang pertama. Yang kedua, tadi seperti tips yang kedua, leadernya kita siapa di tempat yang baru. Berarti yang penting apa? Ya petanya leader itu.
kita tidak bisa lagi pakai peta saya. Kalau saya orangnya begini, dia nggak begitu, ya sudah. Saya jujur aja, saya nggak suka. Secara perasaan saya akan sampaikan, secara pikiran saya akan ungkapkan, secara keinginan juga saya akan. Tapi tidak begitu. Asertif diperbolehkan, tapi tidak menyalahkan secara langsung. Anda tidak perlu frontal. Anda bisa jadi pada saat bertanya, jadi saya harus bagaimana? Ingat Mbak, menyesuaikan diri paling enak adalah tidak bandingkan lagi pimpinan Anda yang sekarang dengan yang sebelumnya. Atau kalau memang Anda orang fresh graduate, tempat yang baru, Anda tidak perlu, dia sama kayak bapakku ya, kok kayak sama kayak teman bapakku atau sama kayak dosen dan sebagainya. Ini adalah orang yang baru. Jadi kalau ditanya, sebenarnya jawabannya Mbak Sinta ada di tips ketiga dan keempat. Tapi yang dua dulu saya akan jawab. Nanti ketiga Mbak Sinta bisa dengarkan, dan itu juga penting. Jadi kalau ditanya tergantung konteks. Kita lagi ngomongin menyesuaikan diri, berarti penting hal-hal menyesuaikan diri. Kalau mau berbeda lagi, saya untuk apa? Berkomunikasi. Saya harus bagaimana? Saya harus menjual. Beda lagi. Nah, kembali lagi ke menyesuaikan diri ya. Dalam hal apa dulu? Jadi itu jawabannya, Mbak. Oke, sudah terjawab ya Mbak Sinta mengenai hal ini. Jadi memang apa yang penting ya, yang aspek-aspeknya apa aja tuh yang penting udah dijelaskan tadi sama Pak Ebdung. Kita masuk ke tips yang ketiga ini nih. Oh iya, udah 38 ya. Udah kita harus masuk ke ketiga nih, karena saya gregetan nih sebenarnya untuk menyesuaikan diri, karena saya udah merasa menyesuaikan diri tapi kayaknya ada yang salah nih gitu. Menarik buat Mbak Mira dan Smart Listener. Seringkali kita berpikir bahwa saya sudah menyesuaikan diri nih. Kok kadang-kadang kenapa ya? Kok lingkungan nggak mendukung ya? Kok orang lain di situ kok nggak ada yang support saya? Nah, ini sama dengan yang di poin ketiga, di tips yang ketiga. Dalam hal menyesuaikan diri, tipsnya yang ketiga adalah pahami peta secara organisasi. Artinya apa? Secara tim. Anda berada di mana sih? Orang-orangnya seperti apa? Intinya adalah bukan sikap Anda yang Anda paksakan ke tim yang baru atau organisasi yang baru, tapi orang-orang yang di situ Anda sesuaikan. Kembali lagi, kalau mereka semuanya orang yang integrity, orang-orang yang respect, Anda harus respect. Anda tidak bisa egois di situ. Anda akan menjadi orang yang berbeda sendiri. Ingat, tujuannya, konteksnya adalah menyesuaikan diri. Artinya apa? Pahami tim Anda seperti apa, organisasi itu seperti apa. Setelah tadi pertama memahami nilai, artinya dari perusahaan yang paling tinggi, kedua bos, ketiga sekarang organisasi atau tim atau teman-teman di sekitar Anda. Tujuannya apa? Bukan menuntut orang lain menyesuaikan Anda. Ingat, Anda adalah baru di situ. Mau enjoy, happy, mau Anda sukses, tujuannya Anda yang ikutin. Jadi buat Smart Listener, mulai sekarang di tips ketiga, tim itu adalah bagian yang harus mulai Anda ikutin. Nanti pelan-pelan, di NLP ada namanya passing, leading. Anda ikutin dulu, habis itu Anda leading. Tapi kembali lagi, karena ini tujuannya menyesuaikan diri, passing dulu aja. Ikutin aja dulu. Oh, teman begini, oh cara bergaulnya begini. Tapi kembali lagi terhadap norma-norma yang benar. Artinya tidak, oh Pak, dia di sini kayaknya semuanya merokok nih, saya mau ikut merokok. Enggak juga kalau memang Anda tidak merokok atau Anda tidak mengikuti hal yang enggak selalu ya. Enggak selalu, artinya gini. Ini saya garis bawahi. Tujuannya bukan berarti dalam hal sikap yang kayak tadi. Waduh Pak, di sini semuanya boros nih, saya harus ikut boros. Ingat, yang dimaksud di dalam proses menyesuaikan diri adalah peta. Artinya begini, apa saja yang dianut di dalam tim itu, nilai-nilai positif. Nah, positif. Nilai positifnya ya, dari positif yang itu. Contoh, ini orang bekerja keras nih. Orang-orangnya setelah tahu nilai tertingginya adalah disiplin, orang tertingginya adalah jujur, orang-orang tertingginya adalah integritasnya bagus. Berarti saya harus ikutin. Cirinya apa? Kerja tepat waktu. Mereka selesaikan sebelum target. Wah, berarti saya harus bisa ikutin. Cara kerjanya begini, tidak banyak bicara tapi mereka kerja dengan giat. Oh, saya harus ikutin. Bukan kompromi. Pak, saya kan masih baru Pak, kasih waktu lagi dan sebagainya. Anda bisa belajar. Waktu pasti akan diberikan untuk orang baru. Itu intinya. Yes. Ke WhatsApp dulu yang sudah masuk ya. WhatsApp. Bro. Dari Pak Ari, ini berada di Banjarmasin. Selamat malam Pak Ari. Pak Ebdung, saya persis seperti yang Saya persis seperti yang Pak Ebdung ceritakan tadi, pernah bekerja di kantor yang sama, tapi beberapa tahun yang lalu.
Dan saya memperkirakan dapat bos baru, ternyata bosnya sudah lain. Bos yang dulu laki-laki, yang sekarang perempuan. Langsung gender ya. Saya sudah mengikuti semua kemauannya, tapi akhirnya saya merasa tidak betah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya kurang menyesuaikan diri? Wah, ini menarik ini. Oke, dengan Pak siapa tadi, Bu? Mbak Mira? Dari dulu Pak siapa? Yang dari Jakarta Banjarmasin. Ya? Wah, Banjarmasin. Ya. Jawabannya adalah begini, Pak siapa? Pak Ari. Oh, Pak Ari. Pak Ari, kalau nggak salah, Oke, ya. selamat malam Pak Ari. Jawabannya begini, Pak. Memang hati-hati dengan apa yang kita sesuaikan itu tujuannya untuk apa. Kembali lagi tujuannya menyesuaikan diri adalah kembali lagi ke kepentingannya adalah organisasi perusahaan. Nah, setelah Bapak bisa mengikuti itu, khawatirnya adalah sekarang Bapak tadi sampaikan, setelah saya ikutin kenapa saya jadi nggak betah? Nah, tujuannya adalah pelan-pelan yang terjadi adalah Bapak tadi menyesuaikan diri dengan sangat-sangat apa? Nilainya berbeda sebenarnya dengan diri Bapak. Menyesuaikan dirinya, ngikutinnya karena apa gitu kan? Iya, kembali lagi tujuan Bapak apa? Bapak tujuannya awalnya apa? Menyesuaikan diri kalau di dalam proses 3 tips yang saya sampaikan ini adalah tujuannya kan untuk sukses Bapak juga dong. Bapak nggak bisa dong sekarang pimpinan cuma bilang, oke kamu ikutin saya. Lama-lama kita bilang kayaknya kita nggak diajak ke tempat yang benar, kok kita jadi kayak diterubusin ya. Contoh sederhana gitu. Kok kayaknya ini ada satu cerita yang menarik yang saya pernah dengar. Dia bilang begini, Pak, Coach, kok saya sekarang jadi kayak merasa bahwa semua pekerjaan dikasih ke saya. Jadi kesannya kayaknya kok saya ini kayak dikerjain ya anak baru. Iya betul. Nah, kembali lagi, semua kesimpulannya ada di dalam pikiran Anda bukan? Kalau itu diartikan, kalau di dalam NLP kita sebutnya distorsi, kita maknakan adalah berarti bos percaya sama kita. Berbeda bukan cara mengartikan. Ya. Bukan beban, tapi itu sebuah peluang. Peluang ya. Artinya begini, oh berarti bos melihat saya mampu. Nah, satu lagi nih saya dapat nih, positif lagi. Oh, memang harus positif ya. Jadi, saya baru mikir gitu. Oh iya. Jangan-jangan dalam proses berjalan niatnya bosnya ke Pak Ari bagus, tapi Pak Ari karena nilai yang diambil atau makna yang diberikan itu berbeda, Bapak jadi menganggap ini sebagai sebuah beban. Contoh tadi, semua pekerjaan dikasih ke Bapak. Di dalam makna yang dia Bapak anut atau kalau kita sebutnya sebuah frame yang Bapak percaya adalah gila, gue mentang-mentang anak baru, gue semua nih. Yang itu ngapain tuh dari tadi diam-diam aja? Kok semuanya ke saya? Ini frame yang berbeda. Kita anggapnya kita anggap state yang berbeda. Begitu kita ngomongin state yang kedua, kita maknakan, kita rubah. Gila nih, gue berarti sudah dianggap mampu nih. Ini tugas yang menarik. Otak kita jadi ngapain? Itu positifnya ya? Ya. Kembali positif thinking jadi ya. kita akan berupaya dan kita akan kerja keras untuk beresin itu. Dan setiap kali bos datang kita akan menganggap kok masih mampu. Iya, karena saya anggap Bapak memberikan saya kepercayaan bukan, Ibu memberikan saya kepercayaan bukan. Dan itu yang memberikan energi yang terbaik buat Pak Ari. Saya nggak tahu apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh pimpinan Pak Ari sehingga membuat Bapak tidak betah. Tapi yang buat saya adalah hati-hati dengan apa yang kita maknakan. Sebuah tanggung jawab, sebuah nilai-nilai yang kita ikutin, jangan-jangan kita maknakan berbeda. Makanya kalau tips tambahan buat Pak Ari adalah, coba Pak kalau Bapak tidak mengerti tanyakan, klarifikasi. Bu, boleh tahu nggak maksudnya Ibu ke saya atau Bapak ke saya ini apa? Loh, boleh dong. Kalau dia begini, udah ikutin aja. Wah, ini ada satu hal yang menarik kemarin. Baru belajar saya di mobil. Dia cuma bilang gini, saya dulu, nah ini kebetulan ya berarti lebih tua dari saya gitu. Saya bisa menjadi seorang pejabat tinggi ini, saya cuma ngapain? Saya cuma mendengar salah satu kepala dinas yang ada di area saya dan dia cuma bilang gini, kau cuman ikuti saja semua yang saya minta. Tidak perlu berharap apapun. Yang terjadi ikutin dan akhirnya beliau sekarang bisa menjadi lebih tinggi daripada yang menyamarkan. Artinya apa? Kembali lagi trust dan jangan ya kalau Mbak Mira langsung ngomongnya positive thinking. Kalau saya lebih ke arah bahwa makna yang ada dalam pikiran itu yang harus kita ketahui. Kalau jadi tuh saya jadi mikir lagi nih. Jadi apapun leader itu yang memberikan kita atau tim itu memberikan kita, pada saat rasa penyesuaian itu kita ikutin dulu aja ya. Iya, kayak sekarang jangan menolak ya. Saya pimpinan Mbak Mira, saya tahu Mbak Mira kemampuannya, saya kasih semua ke Mbak Mira. Tapi kalau Mbak Mira langsung pikirannya adalah gila ini tantangan anak baru nih, gue disiksa. Capek bukan? Capek banget. Banget. Terus dikit-dikit lihat jam berapa selesai. Iya. Apalagi teman yang baru udah pulang duluan. Kita akan nganggap gila gue disiksa. Tapi kalau Mbak Mira bilang begini, gila, berarti gue dianggap mampu nih. Semangat, nah yang ada jadi semangat. Bahkan teman pulang kita juga bilang gila lu pulang mencemen. Gue yang paling. Nah, dipercaya sama bos. Nah,
Dan menariknya semua kita selesaikan. Bos akan ngasih kita apa? Semakin banyak lagi. Tapi menariknya adalah begitu level itu tepat dan kosong, siapa yang akan dikasih peluang? Oke. You. Pastinya ya. Dan yang pulang cepat itu juga akan di situ terus. Dia akan tetap pulang cepat sepanjang waktu. Betul. Itu jadi contohnya. Ambilnya ya itu tadi. Makna. Kita maknakan apa, kita distorsikan apa setiap kejadian. Pak Ari melihat apapun yang Bapak ikutin ini, sekarang Bapak maknakan apa? Jangan berkeluh kesah, kok lagi? Padahal udah ya ini tadi semua. contoh, mudah-mudahan tidak terjadi dengan Pak Ari ya. Mungkin Bapak menganggapnya bahwa saya sudah diajarkan ini, tapi kelihatannya mungkin gak cocok ya. Mungkin saya nggak tahu, tapi hati-hati dengan makna. Karena makna itu bikin lemes loh. Kalau sekarang saya marahin Mbak, pikiran Mbak adalah, gue gak salah apa lagi sih, kok dimarahin terus? Iya. Tapi kalau saya, salah terus sih? Tapi kalau makna yang Mbak ambil adalah begitu saya marah, Mbak bilang gini, wah ini bagus nih, ini positif nih. Berarti Bapak masih sayang sama saya. Oke. Itu saya jadi mau ngomong suami saya gitu, kayak salah terus deh saya deh. Apa sih? Bukannya salah, saya percaya nih. Udah, pokoknya selalu salah. Kayaknya selalu salah. Jadi pikirannya negatif akhirnya. Wah, balik positif negatif lagi nih. Iya, jadi akhirnya mikirnya gitu loh Pak Ebdo. Kok kayaknya salah terus? Oh gitu. itu yang bikin kadang-kadang kita baru sadar bahwa sepanjang hari kita hidup sehari-hari kita sebenarnya nggak di-label orang, kita jadi melabel diri kita sendiri. Oh iya, label itu saya jadi ingat Pak Hing selalu bilang, jangan melabel. Ya. Seseorang atau begitu diri kita sudah melabel, yang terjadi label itu akhirnya kita confirm, iya ya emang itu gue banget nih kayaknya. Jadi mengikuti kita ya, dan memang itu kita akhirnya. Padahal kita bisa berubah loh, Mbak. Oh iya. Kita bisa berubah. Kalau Mbak bilang saya itu orangnya malas, enggak. Emang saya milih malas. Karena udah di label. Malas itu sebuah opportunity sebenarnya. Ntar kita bahas si malas itu. Kita harus break dulu ya Pak Ebdung ya. Karena malas itu butuh konsisten. Betul. Butuh kemauan. Iya dong. Oke. Smart listener, kita harus break dulu Pak Ebdung. Dan untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi, seru loh, kita masih membahas mengenai bagaimana menyesuaikan diri. Bagaimana menyesuaikan diri kita, baik itu kepada atasan yang baru, job yang baru, tim yang baru, atasan yang baru. Pokoknya kita harus bisa menyesuaikan diri. Kalau saya sih bilangnya positive thinking itu selalu. Padahal di NLP itu nggak ada positive thinking, artinya makna ya. Kalau di NLP itu. Oke, saya undang Anda SMS dan telepon juga WhatsApp, tapi kita harus break dulu. Kita akan kembali setelah ini. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Hoax, bagaikan virus. Setiap hari berbagai berita di negeri ini meramaikan panggung hidup. Berisi kebenaran dan tak jarang padat kebohongan. Mau gaduh, mau berisik. Namun semuanya patut dipertanyakan agar terungkap apakah itu merupakan kesungguhan, komitmen atau kepura-puraan. Berita-berita, teori ilmiah. Dan Indonesia butuh kejelasan agar mampu membangun lebih maju. Anda harus menentukan pilihan untuk yang mana Anda berdiri. Marilah rame-rame kita kembali ke belakang, ke masa yang kayaknya indah. Tentukan sikap dan dapatkan referensi untuk keputusan Anda dengan menyimak Perspektif Indonesia. Perbincangan interaktif seputar isu terkini, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Perspektif Indonesia, hasil kerjasama Smart FM dan Populi Center, dibawakan Icang Lolembah menghadirkan narasumber kompeten. Perspektif Indonesia setiap Sabtu jam 9 pagi hingga 11 siang. Disiarkan di seluruh Smart FM Network dan jaringan Sonora. Smart FM dan Sonora, part of Magentic Network. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Oke, terima kasih Anda yang sudah kirim SMS juga WhatsApp. Ada lagi satu SMS dari Rina di Jakarta nih, Pak Ebdung. Malam Mbak Rina. Pak Ebdung, tadi menyambung perkataan yang penting sebelumnya. Nyimak nih ternyata. Iya, ini. Apa yang penting itu? Nah, menyambung soal apa yang penting dalam hidup itu, value-nya apa ya, ditinjau dari segi apa ya Pak Ebdung? Apakah kita harus menyambung dari soal karirnya kah? Ditinjau dari segi sosial, finansial, kesehatan atau apa ya? Gitu, karena hidup kita kan luas nih, Ci. Waduh, ini jadi sedang berfalsafah ya. Dan Mbak Rina di Jakarta. Oke, buat Mbak Rina, selamat malam Mbak Rina. Jadi gini, kalau ditanya value, dari segi apa? Ya dari segi apa adalah bukan dari segi yang bukan Mbak yang Mbak harus tanya ke mereka.
ke pimpinan, ke organisasi itu atau ke tim. Jadi kalau contoh value itu biasanya kalau beberapa perusahaan, kalau perbankan biasanya nomor satu adalah integrity lah, integritas. Artinya terus contoh lain, kalau saya pernah kemarin barusan ini cerita menarik tentang value, tentang nilai. Saya tanya ke satu keluarga, nilai keluarga ini apa? Jawabannya satu adalah keberanian, dua kejujuran, tiga adalah kedisiplinan. Artinya kalau mungkin Mbak Rina tahu, oh semuanya larinya ke sikap ya. Ya, larinya adalah sesuatu yang selama ini membantu yang dijadikan pagar atau tuntunan sehingga membuat organisasi ini besar. Karena kalau organisasi yang besar pasti punya value yang besar. Ya, pasti. Value yang cukup bagus. Kalau perusahaannya value-nya apa? Enggak ada, Pak. Kerja sakarepe bapak lah. Nah, yaudah kita akan bilang, oh ya sudah kalau gitu saya tinggal ikutinnya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau perusahaan besar pasti punya. Yang tujuannya apa? Itu yang mengarahkan para pimpinan, itu yang mengarahkan orang-orang hebat itu ke situ, Mbak. Jadi jawabannya lebih cenderungnya ke sikap, ke hal-hal yang dianut. Nilai-nilai yang dipakai gitu. Jadi budaya yang digunakan sehari-hari. Itu contohnya. Jadi buat Mbak Rina, kalau belum ada coba Mbak tanya lagi. Kalau enggak ciptakan, Mbak. Tujuannya apa? Nanti untuk orang-orang baru selanjutnya mereka tinggal ikutin itu kok. Jadi sebenarnya udah jelas ya ininya ya. Udah di apa ya, Mbak? Kayak Smart FM pasti ada, masing-masing ada. Perbankan yang saya training juga ada. Bahkan kita begitu ngeliat value-nya kita, oh wajar ini. Kenapa mereka begitu sangat disiplin, begitu misalnya ngomongin fraud langsung sanksinya, tindakannya, karena itu value-value yang diagungkan gitu loh, yang ya tidak bisa dilanggar di situ. Kalau yang paling keren itu value kalau buat Anda smart listener mungkin ya Angkatan Darat, TNI, Polri, organisasi kemiliteran, mereka value-nya tinggi-tinggi sekali. Jadi wah itu keren. Itu yang bikin mereka merasa mencintai terhadap pekerjaan mereka. Nah iya, mungkin Anda juga demikian ya setelah mendengarkan ini. Pasti mencintai pekerjaan Anda, apalagi Anda anggota baru dari tim leader Anda diangkat jadi tim bagian baru di bagian baru. Jangan merasa di sini Anda saya tugaskan ini, oh langsung wah gue dibuang nih kayaknya di sini. Nah, hilangkan pikiran itu. Udah mulai bisa nih. Maknai. Yeah. Oh berarti atasan saya percaya kalau saya harus memimpin di perusahaan yang di cabang sana. Walaupun jauh dari rumah ya. Bikinlah seperti itu. Kita masuk ke tips yang keempat. Waduh, tips keempat ini harusnya betul lebih panjang lagi buat smart listener. Ayo coba. Ini adalah tips penutup, tapi ini tips ini buat saya adalah apa ya? Ini kalau Anda bisa pakai tiga-tiganya ngebungkusnya selesai. Mantap. Ini tips kebungkus banget ini. Jadi buat Anda tips menyesuaikan diri yang terakhir, yang keempat adalah bangun raport. Raport di NLP kita pakai ini adalah the best. Apa ya? Kalau Anda menjadi seorang komunikator yang terbaik, Anda harus jago raport. Kata kunci raport adalah membangun kesamaan. Kayak tadi Mbak Mira cerita, lagi mau ke tempat baru. Aduh dia nge-gym, saya nggak nge-gym. Harus gimana dong bisa masuk orang yang nge-gym? Raport kata kuncinya. Bangun kesamaan. Artinya apa? Oh iya saya juga suka loh. Ada loh saya punya kakak suka banget nge-gym. Sehingga apa? Obrolan itu nyambung. Enak kan Mbak kalau kita ketemu orangnya. Sotoy aja nah, ya. Tapi ingat di dalam proses NLP raport harus jujur. Kalau emang Anda tidak nge-gym, ya Anda tinggal bilang, oh iya yang nge-gym adik saya. Karena apa? Kalau orang lihat saya kita gendut begini, kayaknya Bapak nge-gymnya di mana? Nggak ada dalam mimpi gitu. Nah, hati-hati dalam proses membangun raport, kata kuncinya adalah membangun kesamaan apapun itu. Nah, tapi dengan jujur. Jadi buat smart listener, setelah poin pertama, tips pertama tadi pahami nilai, pahami peta leader, yang kedua pahami peta tim, yang terakhir adalah Anda membangun raport. Artinya apa? Untuk bisa berkomunikasi dengan orang baru, untuk bisa diterima dengan tim baru, tujuan Anda adalah samakan dulu. Jadi kalau saya dengan Mbak Mira, anak saya 2, waduh sama loh, saya punya adik juga anaknya 2. Ingat, Anda tidak bisa bilang saya anaknya 2, orang saya anaknya 3. Mbak kan bilang gini, kayaknya Bapak ini bohongin saya. Ingat, raport tidak bisa begitu. Anda bisa sebutin apapun. Dan menarik nih buat smart listener, mungkin Anda sekarang mulai senyum-senyum. Sadar nggak, di tempat yang baru, di organisasi yang baru, begitu Anda dari Sunda, Anda dengar orang ngomong Sunda dikit, Anda ngapain? Wih, kayaknya ini satu kampung sama gue. Padahal Anda dari Sukabumi, dia dari Cimahi gitu. Tapi walaupun rasa sama yes, gitu. rasa nyamannya muncul bukan? Nah, itu raport.
Rapot adalah suku yang sama, bahasa yang sama. Tadi bahkan terakhir menarik, bahkan orang bilang selalu apa, nasib yang sama itu jadi rapot. Orang baru akan ketemu dengan orang baru. Jadi ingat lagi nih Pak Ibnu Surjika, ngerasa kayak gitu kan. Terus Mbak Mira Jawa ya, kayaknya kemarin bilangnya enggak, pernah gabung juga ini komunitas ini Jawa enak juga, jadi ikutan nyambung. Kok kayaknya kemarin bahasa Jawa ngikut, bahasa Padang ngikut. Ya itulah Nusantara akhirnya. Yes. Nah, harus jujur tetap ya. Iya, kita harus kasih tahu bahwa karena begini Mbak Mira, nggak bisa dalam membangun raport kita bohongin orang. Namanya raport kok ya. Iya, artinya gini, ada sesuatu yang memang kita tunjukkan bahwa saya bisa ikutin. Saya contoh, misalnya Mbak Mira nggak pernah main golf, Mbak Mira nggak bisa bilang, oh ya saya juga bisa. Nanti yang terjadi begitu Mbak Mira bohong, ketahuan, kita ngomong lebih tinggi lagi, Mbak kan dianggap oleh orang. Ingat, Anda akan dinilai oleh orang lain, oh ternyata di selama ini cuma ngarang. Itu akan membubayarkan semua yang selama ini sudah Anda bangun. Jadi buat smart listener, tips keempat ini kata kuncinya adalah sama. Jadi buat Anda ketemu orang baru, Anda tinggal mau ngomong sama apa. Anda ketemu, oh iya, ingat semua orang pernah baru kan. Anda tinggal bilang, oh iya saya baru join. Oh iya, dia akan ngomong apa. Oh misalnya anaknya 2, Anda kalau memang anaknya nggak 2, Anda tinggal ngomong apa. Kalau Anda sama-sama saya universitas, ingat universitas negeri dan swasta atau apapun itu, Anda tinggal jangan samakan. Oh iya saya juga dari universitas. Universitasnya aja Anda sebut. Sama kan S1 juga kan. Artinya, nah membangun kata sama dalam proses raport ini penting banget. Tujuannya cari kesamaan sebanyak mungkin. Ini yang terjadi. Mbak Mira ngalamin. Kita di tempat yang baru. Yes. Begitu kita akan bilang ini, gila nih orang kayaknya udah lama banget dia kenal sama kita. Terasa sudahlah familiar. Karena omongannya udah disamakan ya. Udah nyambung. Kalau saya sama Mbak Mira udah sering-sering anak udah pagi tadi Mbak Mira ngajari, yang gede mesti nggak begitu pintar kan, adanya pintar. Kok sama sih ya? Pak? Langsung udah sama gitu ya. Akhirnya cerita apapun, akhirnya anak itu akan kita bawa-bawa. Gimana kabarnya si kecil? Saja ya. Yes. Karena pernah merasakan satu kesamaan itu ya. Oke. Dikemas jadi satu. Oke, waduh. Mantep banget nih. Ini karena sudah. Kayaknya untuk ngobrol nanya udah nggak mungkin, jadi dengerin Pak Ebdung aja udah enak banget gitu. Smart listener-nya sampai mau nanya lagi, dengerin aja enak banget, tinggal ngambil intinya. Terima kasih. Intinya ya, Pak jadi Ebdung. intinya adalah begini buat smart listener semua. 4 tips menyesuaikan diri di tempat yang baru, di tim yang baru atau atasan atau pekerjaan yang baru. Kembali lagi tujuannya adalah Anda harus pahami nilai, artinya value yang ada dalam perusahaan Anda sekarang atau tempat yang sekarang, lingkungan Anda yang sekarang atau bos Anda. Yang kedua, pahami peta. Artinya apa yang menjadi nilai-nilai atau yang dipercayai atau menjadi belief leader Anda. Apa yang menjadi anutan leader Anda. Jangan bandingkan. Ingat, tujuan Anda adalah Anda fokus pada saat sekarang. Ingat, tujuannya Anda boleh menjadi seorang yang asertif tapi tidak menyalahkan. Artinya apa? Jujur terhadap perasaan, pikiran, dan keinginan, tapi jujurnya tidak untuk tadi frontal untuk menyampaikan. Tujuannya adalah Anda bisa mengikuti. Nah, yang ketiga, ini seringkali yang dipakai oleh orang-orang baru yang berhasil adalah mereka bisa mengikuti, beradaptasi dengan lingkungannya. Makanya orang bilang, gila dia bisa banget ya, bisa cair dia ketawa bareng kan, walaupun setelah saya, lu tahu nggak tadi ketawa apa? Enggak juga sih, yang penting lagi seru aja kayaknya gue ikut deh. Nah itu ngomongin hobi. Dan yang terakhir, kata kuncinya sama. Mulai sekarang pakai poin terakhir ini untuk memulai 3, 2, 1 yaitu sama. Raportnya ya. Hobi yang sama, tempat tinggal yang sama, bahkan keluarga atau ingat nasib yang sama juga akan membuat diri Anda nyaman dan bisa menyesuaikan diri di tempat yang baru. Oke, plok dulu. Seru banget ya bagaimana cara menyesuaikan diri, itu 4 tips yang sudah kita bungkus jadi satu. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Akhirnya kita tuntaskan dulu pertemuan hari ini, sudah jam 9 nggak kerasa kan. Kita semua pamit, smart listener. Saya Mira Hamzah. Saya Ebdul Tribriarto. Dan seperti biasa, mari bangun Indonesia lebih cerdas. So use it for a change, don't push yourself to the brink. Creating your success and happiness and helping others to change their life. It's alright.